Halo semuanya, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia dan tentu saja masih bersama dengan Miss Vivi. Ya, pada video pembelajaran kali ini, Miss Vivi akan membahas sebuah materi kebahasaan mengenai kalimat efektif. Mungkin kalian kerap mendengar istilah kalimat efektif. Ya, kalian kerap kali mendengar itu. Tapi mungkin kalian belum tahu apa sih kalimat efektif? Apakah ada ciri-ciri yang disebut kalimat efektif? Nah, itu akan kita pelajari pada hari ini. Untuk itu, kalian harus tetap menyimak video ini dari awal sampai dengan akhir. Ya, langsung saja di layar kalian sudah ada pengertian dari sebuah kalimat efektif. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa baik ejaan maupun tanda bacanya sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Nah, kaitannya dengan materi kita pada saat ini yaitu menulis surat pribadi dan surat dinas, di mana kalian harus bisa mempraktikkan menulis sebuah surat dengan kalimat yang efektif agar mudah dipahami oleh pembaca surat. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk kalimat efektif ini ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kalian pahami. Prinsip atau syarat atau ciri ya dari kalimat efektif yang harus kalian pahami. Baik, yang pertama, pada kalimat efektif itu harus menggunakan ejaan yang berlaku seperti penggunaan huruf kapital, tanda baca, penggunaan kata baku. Nah, ini maksudnya adalah ejaan yang berlaku yang sudah disesuaikan. Ya, contohnya misalnya ayah pergi ke apotik. Ini adalah salah atau tidak efektif. Ya, yang efektif adalah perbaikannya ayah pergi ke apotek. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama, ke apotik. Ya, nah itu adalah merujuk ke sebuah tempat. Maka kata depan ke harus dipisahkan dengan apotek. Ya, kenapa apotek bukan apotik? Karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apotek itu adalah bahasa bakunya, sedangkan apotik adalah penulisan bahasa tidak baku. Ya, seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan ejaan yang berlaku. Kemudian yang kedua, harus mengandung prinsip kecermatan atau tidak bermakna ganda. Maksudnya gimana, Miss, bermakna ganda? Misalnya contohnya nih, siswa-siswi baru mengikuti seminar motivasi. Di sini ada makna yang ganda. Kenapa? Karena pembaca bisa saja menduga bahwa yang dimaksudkan adalah siswa-siswi baru. Ya, atau bisa juga yang dimaksudkan adalah siswa-siswi sedang mengikuti. Nah, maka dari itu dibuatlah perbaikannya. Jadi yang tadi itu tidak efektif, efektifnya seperti ini. Siswa-siswi sedang mengikuti seminar motivasi. Jelas yang mengikuti adalah siswa-siswi. Nah, kalau yang kedua bisa juga kalian menuliskan seperti ini. Siswa-siswi yang baru, mengikuti seminar motivasi. Artinya yang mengikuti seminar motivasi adalah siswa-siswi baru ya, yang baru bergabung masuk ke dalam sebuah sekolah seperti itu. Ya, itu yang dimaksud dengan kecermatan atau tidak bermakna ganda. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada prinsip kehematan. Apa sih prinsip kehematan? Nah, prinsip kehematan ini untuk menghindari kesinoniman kalimat. Maksud kesinoniman itu adalah kesamaan, ya, persamaan kalimat, dan juga untuk penjamaan kata pada kata jamak untuk menghindari itu. Contohnya, misalnya contoh yang pertama, saya hanya memiliki 2 buah pulpen saja. Ya, di sini ada kesinoniman, hanya saja. Ya, seharusnya kita perbaiki untuk menjadi kalimat efektif menjadi saya hanya memiliki 2 pulpen. Tidak perlu kata saja di akhirnya. Seperti itu ya. Kemudian contoh yang kedua, para siswa-siswi mulai berdatangan. Nih, kalian perhatikan di situ ada kata para. Para ini merupakan bentuk jamak. Siswa-siswi juga bentuk jamak karena siswanya banyak berarti kalau siswa-siswi ya.
semua siswa. Nah, kalau para pun untuk bentuk jamak, untuk banyak gitu ya subjeknya. Jadi, perbaikannya untuk membentuk sebuah kalimat yang efektif menjadi seperti berikut ini. Para siswa mulai berdatangan. Kita hilangkan siswa-siswinya. Atau boleh juga kalian hilangkan paranya menjadi siswa-siswi mulai berdatangan. Jadi kalian hanya boleh memilih salah satu saja, mau pakai para atau mau pakai siswa-siswi. Ya, seperti itu untuk kehematan. Selanjutnya, yang keempat itu adalah keparalelan, konsisten atau kesejajaran bentuk. Maksudnya gimana, Miss? Contohnya, kalian perhatikan ya. Hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara memilah, membuang, dan pengolahannya. Kalian perhatikan di situ ada kata berimbuhan memilah, membuang, dan pengolahannya. Harusnya pada kata pengolahannya itu juga harus menggunakan imbuhan Itulah yang dinamakan dengan konsisten atau kesejajaran bentuk. Jadi perbaikannya, hal yang harus diperhatikan soal sampah adalah cara memilah, membuang, dan mengolahnya. Yaitu mengenai keparalelan. Selanjutnya, yang kelima itu ada prinsip atau syarat ketegasan. Ketegasan ini meliputi meletakkan kata kunci di awal kalimat dan mengurutkan kata secara bertahap. Misalnya, sudah saya baca buku itu. Nah, di sini objeknya adalah buku, kata kuncinya adalah buku. Maka kita harus memindahkan buku ini, perbaikannya di depan kalimat. Jadi, kalimat efektifnya yaitu buku itu sudah saya baca. Ya. Yang kedua, mengurutkan kata secara bertahap. Contohnya, pertemuan itu dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Gubernur, dan Presiden. Ini tidak efektif ya. Harusnya yang efektif itu kita mengurutkan dari jabatannya yang paling tinggi ya. Jadi pertemuan itu dihadiri oleh Presiden, Menteri Pendidikan, dan Gubernur. Nah, itulah yang dimaksud dengan mengurutkan kata secara bertahap. Selanjutnya yang keenam, ciri kalimat efektif lainnya adalah kesepadanan struktur. Artinya memiliki subjek dan predikat yang jelas serta tidak bersubjek ganda. Gimana Miss maksudnya? Ya, perhatikan lagi contohnya yang ada di layar kalian. Bagi semua pegawai diharapkan masuk kantor. Kalimat ini tidak efektif ya, karena kita harus jelas dulu nih subjeknya yang mana. Kemudian tidak boleh ada kata, biasanya ya tidak boleh ada kata depan di awal kalimat. Ya, jadi semua pegawai diharapkan masuk kantor. Nah, ini efektif. Yang kedua, contohnya, Tuti demam sehingga Tuti tidak dapat masuk sekolah. Nah, ini ada subjek yang ganda. Siapa subjeknya di sini? Tuti. Tuti demam sehingga diulang lagi. Tuti tidak dapat masuk sekolah. Nah, ini enggak efektif, ya. Jadi yang efektifnya adalah kata Tuti itu kita hilangkan. Yang keduanya kita hilangkan Tuti yang keduanya menjadi Tuti demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Seperti itu mengenai kesepadanan struktur. Yang ketujuh adalah kelogisan. Artinya ide kalimat ini dapat diterima dan dimengerti oleh akal. Ya, pemilihan kata juga harus tepat untuk kelogisan. Misalnya kan seringkali mungkin kalian mendengar ada pembawa acara atau MC yang mengatakan, kepada yang terhormat kepala sekolah, waktu dan tempat kami persilakan. Nah, ini tidak logis ya. Masa kita mempersilakan waktu dan tempat? Harusnya yang efektif itu langsung saja, Bapak kepala sekolah dipersilakan. Nah, itu lebih efektif. Nah, selanjutnya gedung itu sedang dibuat. Nah, ini adalah kita harus memperhatikan pemilihan kata yang tepat. Dibuat. Kata dibuat cenderung atau biasa digunakan untuk sesuatu, melakukan sesuatu seperti membuat makanan, ya, membuat kerajinan, seperti itu. Kalau gedung, pemilihan katanya adalah dibangun, ya. Gedung itu sedang dibangun. Nah, itulah yang harus kalian perhatikan. Baik. Teman-teman, kira-kira itu adalah beberapa prinsip atau ciri atau syarat mengenai
kalimat efektif. Mudah-mudahan setelah kalian mempelajari materi ini, kalian bisa menuliskan sebuah surat dengan menggunakan kalimat yang efektif sehingga bisa dipahami oleh pembaca surat kalian. Atau kalian ingin menuliskan teks-teks yang lain, kalian sudah bisa mudah untuk memahaminya. Baik teman-teman, untuk itu Miss rasa cukup sampai sini materi kita. Kalau ada pertanyaan dan materi yang menurut kalian belum dipahami, silakan kalian boleh komen di kolom, ya, di kolom komentar. Nanti insya Allah Miss Vivi akan menjawab dan kita akan diskusikan kembali materi ini pada video main. Jadi terima kasih sudah menyimak video sampai akhir. Bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.